dan Mark Van Hokke, lapisan ilmu hukum terdiri tingkatan itu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Nah, dari sudut bidang kajian dogmatik hukum, hukum yang sedang berlaku pada suatu sistem hukum tidak hanya hukum positif yang memang dibuat oleh penguasa, namun juga hukum kebiasaan yang sudah dianggap sebagai hukum oleh suatu kelompok masyarakat. Dogmatik hukum adalah ajaran hukum yang agak sempit, merupakan ilmu pengetahuan yang memperhatikan hukum positif dengan menguraikan, mensistemkan sederhana seperti itu dijelaskan. Dalam prakteknya, dogmatik hukum adalah kegiatan menawarkan penyelesaian masalah hukum yang konkret yang timbul atau mungkin timbul dan harus dihadapi dalam masyarakat berdasarkan kerangka tata hukum yang ada. Pengembangan ilmu hukum memiliki fungsi praktis, yaitu menyelesaikan masalah hukum tertentu berdasarkan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, teori hukum. Teori hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dari hukum, sehingga teori hukum adalah sebagai landasan teoretik baik dalam penyusunan maupun penegakan hukum. Teori hukum juga berfungsi untuk memberikan metode yang paling tepat di dalam pelaksanaan hukum. Kata teori hukum merupakan terjemahan dari legal teori atau filosofi sebagai legal treatment is legal theory. Ada juga ahli yang menggunakan istilah jurisprudence atau legal philosophy sebagai dipakai versi theory of justice versi John Rawls. Teori hukum adalah teori hukum. Hukum adalah objek teori hukum. Dengan kedudukan ini, teori hukum dikenal sebagai meta teori hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum yang pada umumnya bukan mengenai hukum di satu tempat dan di waktu seperti halnya ilmu hukum. Teori hukum digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah positif tertentu seperti tragedi kata sepakat dan pertanggungjawaban risiko dalam perjanjian dan sebagainya. Itu berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif. Ya, tapi jawabannya tidak dicari dalam hukum positif. Ini filsafat hukum. Filsafat hukum adalah yang berterapkan pada hukum dan pidana. Dalam hal teori hukum misalnya, sebutkan ada satu permasalahan hukum, ya, seperti terjadi kesepakatan dalam pertanggungjawaban risiko dan perjanjian. Yang ketiga, filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum. Ya, dengan kata lain, filsafat hukum tingkat abstraksinya lebih tinggi, lebih tinggi. Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan begitu tingginya tingkat abstraksi, maka filsafat hukum merupakan teori payung atau grand theory. Dalam berbagai kajian, ahli mengatakan bahwa filsafat hukum berusaha untuk mendalami sifat hukum dalam berbagai bentuknya, mencari hakikat tujuan dari hukum untuk memahami hukum sebagai manifestasi suatu prinsip yang ada dalamnya. Lain, filsafat hukum menanyakan tentang hakikat hukum berdasarkan ada refleksi yang dapat diuji secara empiris pada tataran rasional tertentu. Dengan kata lain, filsafat hukum tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan atau menjalankan hukum positif, tapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan segala sifat yang umum. Filsafat hukum mempermasalahkan hal yang tidak dapat dijawab pada masalah hukum. Filsafat hukum mengharapkan yang lebih hakiki mengenai hukum. Yang hubungan antara hukum dan moralitas, yakni hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Hukum harus diatur dengan norma moral juga membutuhkan hukum, sebab moral dan hukum hanya angan-angan saja. Karena tidak lembaga dalam masyarakat, artinya antara hukum dan moral memiliki keterkaitan sama lain yang saling dihubungkan. Ya, seperti itu ya kira-kira. Ya, jadi kalau kita bicara tentang teori hukum itu gerak teori, bicara tentang keadilan. Ya, satu contoh misalnya, mengapa dalam kasus korupsi yang demikian besar dan kemudian dilakukan secara bersama-sama sebagai satu niat, pelaku yang dihukum tinggi misalnya maksimal, ya kan? Teori hukum mengatakan bersandar pada teori keadilan itu untuk memberikan keadilan. Ya, kok sudah tahu itu bersalah dipakai secara besar masif korupsinya dan seolah-olah tidak terjadi korupsi. Itu gerak teorinya. Ya, teori yang lain adalah teori misalnya teori kepastian atau teori tentang pertanggungjawaban keuangan negara.